Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka Zaki Maulana dengan NIM 11012200013 dari kelas TE 0502. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi dari semikonduktor. Nah, kebutuhan teknologi kini semakin meningkat dan menjadikan banyak sekali perusahaan membutuhkan perangkat elektronik dengan bahan dasar semikonduktor, di mana semikonduktor ini merupakan komponen yang sedang banyak dicari oleh berbagai macam perusahaan. Karena penggunaan perangkat teknologi ini memberikan dampak besar bagi berbagai industri secara global. Nah, jadi sehingga penggunaan semikonduktor banyak sekali industri yang memerlukan komponen tersebut. Namun, sayangnya perangkat dari semikonduktor sendiri sangat langka di Indonesia. Hal ini menjadikan chip semikonduktor banyak dicari oleh berbagai orang. Kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu pengertian. Jadi, semikonduktor ini merupakan sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator atau biasa disebut dengan isolator dan konduktor, di mana isolator ini memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, dengan demikian, semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Lalu, bahan semikonduktor ini sendiri adalah bahan yang bersifat setengah konduktor, karena celah energi yang dibentuk oleh struktur bahan ini lebih kecil dari celah energi bahan isolator, tetapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor, sehingga memungkinkan elektron berpindah dari satu atom penyusun ke atom penyusun lainnya dengan perlakuan tertentu terhadap bahan tersebut, yang biasanya meliputi pemberian tegangan, perubahan suhu, dan sebagainya. Oleh karena itu, semikonduktor bisa bersifat setengah menghantar. Lalu poin selanjutnya di sini yaitu sifat-sifat dari semikonduktor. Yang pertama itu konduktivitas listrik yang terkontrol, di mana salah satu sifat paling penting dari semikonduktor ini adalah kemampuannya untuk menghantarkan listrik, meskipun tidak sebaik konduktor atau seperti logam. Namun, konduktivitas listrik semikonduktor dapat diatur atau dikontrol melalui berbagai metode seperti doping ataupun penerapan medan listrik. Lalu sifat yang kedua yaitu sebagai pembawa muatan, di mana semikonduktor ini sendiri memiliki pembawa muatan, yaitu partikel yang membawa muatan listrik. Pembawa muatan dalam semikonduktor dapat berupa elektron yang bebas atau lubang, di mana elektron bebas dihasilkan oleh patahan ikatan kovalen, sementara lubang adalah efek dalam struktur kristal yang berperilaku seperti partikel bermuatan positif. Lalu sifat yang ketiga yaitu celah pita energi, di mana semikonduktor memiliki celah pita energi yang memisahkan pita valensi atau di mana elektron biasanya berada, dan juga pita konduksi atau di mana elektron dapat bergerak bebas. Jadi, celah pita energi ini memungkinkan semikonduktor untuk berperilaku sebagai isolator atau konduktor, tergantung pada energi yang tersedia untuk mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu tipe-tipe dari semikonduktor. Jadi semikonduktor ini mempunyai dua tipe yang berbeda. Yang pertama yaitu semikonduktor tipe P, di mana pada tipe ini merupakan jenis semikonduktor yang didoping dengan menggunakan bahan pengotor yang cenderung menerima elektron tambahan. Proses doping ini menciptakan lubang di dalam struktur semikonduktor. Lalu lubang-lubang ini memiliki muatan positif dan berperilaku seperti muatan positif bergerak melalui semikonduktor. Oleh karena itu, semikonduktor tipe P ini memiliki konduktivitas yang bergantung pada pergerakan lubang. Berikut contoh bahan pengotor yang digunakan untuk semikonduktor tipe P, meliputi boron atau B, aluminium atau Al, dan juga gallium atau Ga. Lalu tipe semikonduktor yang kedua, yaitu semikonduktor tipe N, di mana pada tipe ini
merupakan jenis semikonduktor yang didoping dengan menggunakan bahan pengotor yang menambahkan elektron bebas ke dalam struktur semikonduktor itu. Lalu proses doping ini menciptakan kelebihan elektron negatif dalam semikonduktor, di mana elektron-elektron bebas ini bertanggung jawab atas arus listrik dalam semikonduktor, sehingga konduktivitas semikonduktor tipe N ini bergantung pada pergerakan elektron bebas. Lalu, contoh bahan pengotor yang digunakan untuk semikonduktor tipe N yaitu fosforus atau P, arsenik atau AS, dan juga antimon atau SB. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu kelebihan semikonduktor. Tentunya semikonduktor ini mempunyai kelebihan yang menjadikannya sangat penting dalam teknologi modern. Nah, salah satu kelebihannya yaitu kemampuannya untuk mengontrol aliran listrik dengan sangat baik, yang dimana sifat ini memungkinkan bagi semikonduktor untuk digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik yang sangat canggih dan juga efisien. Lalu melalui pengaruh medan listrik eksternal atau dengan mengubah konsentrasi pembuatan melalui proses seperti doping, semikonduktor dapat diatur untuk mengalirkan listrik sesuai kebutuhan, sehingga memungkinkan pengembangan transistor, dioda, dan juga sirkuit terpadu. Nah, semikonduktor ini juga mempunyai kelebihan yang menawarkan daya tahan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan eksternal seperti suhu, radiasi, dan tekanan. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi dalam berbagai kondisi operasional yang berbeda, termasuk juga di lingkungan yang keras seperti ruang angkasa. Lalu poin yang selanjutnya yaitu kekurangan semikonduktor. Setiap kelebihan mempunyai kekurangan. Di sini semikonduktor sendiri itu mempunyai salah satu kelemahan utama yang dimana ketergantungannya pada sumber energi eksternal, yang dimana pada sebagian besar perangkat elektronik yang menggunakan semikonduktor membutuhkan pasokan energi untuk berfungsi. Lalu ketika pasokan energinya terputus, perangkat tersebut tidak akan dapat beroperasi dengan baik atau bahkan sama sekali tidak dapat beroperasi. Hal ini yang akan dapat menjadi masalah serius dalam kasus bencana alam ataupun kegagalan sistem kelistrikan, di mana semikonduktor juga sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Meskipun semikonduktor mempunyai daya tahan terhadap suhu, semikonduktor juga tetap sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan, di mana peningkatan suhu dapat meningkatkan resistivitas dalam semikonduktor, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan bahkan kerusakan pada perangkat tersebut. Lalu pengendalian suhu menjadi sangat penting dalam perancangan dan penggunaan perangkat berbasis semikonduktor ini. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yang dimana terdapat beberapa nama semikonduktor beserta kegunaannya yang meliputi barium titanate atau BATI sebagai termistor, lalu ada bismut telluride atau B12Te3 sebagai konversi termoelektrik, lalu ada kadmium sulfida atau CDS untuk sel fotokonduktif, lalu gallium arsenide atau GaAs sebagai dioda, transistor, laser, LED, generator, dan juga gelombang mikro. Lalu ada germanium atau Ge sebagai dioda dan transistor. Lalu ada indium antimonida atau UnSB0 berfungsi sebagai magnetoresistor, piezoresistor, detektor radiasi inframerah. Lalu ada indium arsenida atau INAS sebagai piezoresistor. Lalu ada silikon atau Si sebagai dioda, transistor, dan juga IC. Lalu silikon karbida atau SiCb sebagai varistor. Lalu seng sulfida atau ZNS sebagai perangkat penerangan elektro. Lalu germanium silikon atau GeSi untuk pembangkitan termoelektrik. Lalu selenium atau Se untuk rectifier. Lalu aluminium strontium atau AlSb sebagai dioda penerangan. Lalu ada gallium fosfor atau GaP sebagai dioda penerangan juga. Lalu ada indium fosfor atau InP sebagai filter inframerah. Lalu tembaga oksida sebagai rectifier. Lalu ada pelumbung sulfur atau PBS untuk fotosel dan juga pelumbung selenium atau PBSe untuk fotosel juga.
Lalu yang terakhir indium strontium atau INSB. Ini untuk detektor inframerah. Lalu poin selanjutnya yaitu di mana semikonduktor ini terbagi menjadi dua komponen yang meliputi bipolar dan juga unipolar. Yang di mana bipolar ini terdiri dari transistor, dioda, UJT, IC logika, dan juga IC linear. Lalu pada unipolar sendiri itu meliputi FET, MOSFET, CMOS, CMOS, dan juga IC linear. Dan kedua komponen ini sangat penting bagi semikonduktor untuk melakukan percobaan. Nah, lalu untuk poin yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi semikonduktor ini sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu semikonduktor merupakan bahan yang memiliki peran krusial dalam teknologi modern, yang meskipun memiliki kelebihan yang signifikan, seperti kemampuan untuk mengontrol aliran listrik dengan baik, aplikasi dalam berbagai perangkat elektronik, dan juga kontribusi pada energi alternatif, semikonduktor juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan, seperti ketergantungan pada sumber energi eksternal, dan juga rentan terhadap kerusakan fisik, serta sensitivitas terhadap perubahan suhu, gaya produksi yang tinggi, dan juga ketergantungan pada bahan baku tertentu. Namun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut terus dapat diatasi melalui penelitian dan juga pengembangan teknologi semikonduktor dan kemajuan dalam desain, produksi, serta aplikasi semikonduktor terus meningkatkan kinerja, keandalan, dan juga efisiensi energi dari perangkat elektronik yang menggunakan semikonduktor. Dengan terus berkembangnya teknologi semikonduktor, diharapkan agar dapat terus memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, transportasi, hingga energi dan juga komputasi. Lalu kesimpulan akhirnya yaitu meliputi semikonduktor yang memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi modern, serta memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara global. Baik, mungkin sekian dari penjelasan materi semikonduktor dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.